Siapa pemilik yang sah tanah Palestina menurut versi Arab yang hingga saat ini terjadi perang? Pernyataan Al-Quran tentang kepemilikan tanah Palestina adalah di pihak Israel, tetapi tidak demikian dengan yang dipahami oleh sebagian besar umat agama Islam, sebab banyak para ulama menafsirkan ayat-ayat itu untuk mendukung pendudukan umat Islam di tanah tersebut. Al-Maidah ayat 21 sangat jelas mengatakan bahwa tanah suci Palestina telah ditentukan Allah bagi umat Israel, dan Israel jangan mundur atau takut untuk menduduki tanah tersebut. Dan faktanya di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 161, Quran Surah An-Nisa ayat 154, Quran Surah Al-Isra ayat 103-104, Quran Surah Al-Baqarah ayat 58, Quran Surah Yunus ayat 93, dan sebagainya mengatakan bahwa Bani Israel telah memasuki tanah suci tersebut, dan kita pun mengatakan bahwa tanah Palestina sebagai negeri para nabi keturunan Bani Israel. Di Quran Surah Al-Isra ayat 4-8 dikatakan jika bangsa Israel melakukan kejahatan maka mereka akan dijajah bangsa lain. Tetapi jika umat Israel bertobat maka Tuhan akan menolong mereka untuk mengalahkan penjajah itu dan memberkati bangsa Israel. Sejak zaman Nabi Yosua sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di zaman Hakim-Hakim, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, lalu terbentuk kerajaan Israel Utara dan Selatan hingga penaklukan tentara Romawi atas Yerusalem tahun 70 Masehi. Tanah tersebut adalah daerah pendudukan bangsa Israel, walaupun beberapa kali mereka mengalami masa pembuangan ke Babilonia, Persia, pendudukan kerajaan Asyur dan kekaisaran Romawi. Tanah Palestina dahulu disebut Tanah Kanaan, yang dihuni oleh keturunan dari Ham, anak kedua Nuh, baca Kejadian 9 ayat 18. Tetapi Ham yang menjadi bapa Kanaan dikutuk oleh Nuh menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya, karena telah melihat aurat bapaknya, baca Kejadian 9 ayat 20-27. Abraham yang hijrah dari Ur Kasdim ke Kanaan adalah keturunan Sem, saudara Ham nenek moyang dari orang Kanaan. Keturunan Ham yang tinggal di tanah Kanaan terdiri dari orang Sidon, orang Het, orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. Kejadian 10 ayat 15-18. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. Kejadian 10 ayat 19. Permulaan tanah Kanaan ditinggali oleh keturunan Sem. Hijrahnya keluarga Abraham dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. Kejadian 12 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Tanah Kanaan dijanjikan Allah untuk keturunan Abraham. Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Keturunan Abraham akan menjadi orang asing di Mesir karena kedurjanaan orang Amori di Kanaan belum genap. Kejadian 15 ayat 12-21. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refai, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu. Kejadian 17 ayat 7-9. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Keturunan Abraham yang menjadi orang asing dalam suatu negeri dan yang kembali ke tanah Kanaan adalah orang Israel, keturunan Yakub. Jadi jelas bahwa orang Israel tinggal di tanah Kanaan yang sekarang disebut tanah Palestina adalah janji Tuhan kepada Abraham, untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang mengenal Tuhan, supaya tanah itu tidak tercemar dengan perzinahan kepada ilah lain. Apakah kaum Ismail dan keturunannya termasuk sebagai pewaris janji Allah kepada Abraham? Kejadian 16 ayat 1-3. Ismail adalah anak Abraham dari hamba Sarai bernama Hagar, orang Mesir. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya, untuk menjadi istrinya. Seorang budak atau hamba di dalam Alkitab adalah gambaran dari orang yang belum merdeka atau masih diperhamba oleh dosa, sebagaimana orang Israel ketika di Mesir adalah sebagai budak yang hidup dalam dosa perzinahan kepada ilah lain. Ismail yang lahir dari seorang hamba Sarai bernama Hagar, keturunannya kebanyakan beragama Islam yang beriman kepada ilah negeri Mekah pemilik Ka'bah, bukan pengikut Allah Israel. Walaupun di Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48 dan Quran Surah Taha ayat 14 mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Bani Israel, Tuhan Musa dan Harun. Tetapi agama Islam beriman kepada ilah lain, ilah negeri Mekah yang dimuliakan oleh Bani Quraisy melalui berhala-berhala di zaman jahiliyah. Pewaris janji Allah kepada Abraham adalah keturunan Abraham dari Ishak. Kejadian 15 ayat 12-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa.
raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya.